Halo semuanya, saya Nisha Nisrina Indias, mahasiswa Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu neuroscience dalam proses belajar. Kita akan mencoba memahami bagaimana sebenarnya otak bekerja ketika kita belajar dan juga mengingat, bahkan memahami sesuatu. Yuk kita mulai. Apa sih neuroscience itu? Neuroscience adalah cabang ilmu yang mempelajari sistem saraf, terutama otak dan juga bagaimana fungsinya memengaruhi perilaku serta proses berpikir manusia. Dalam konteks pendidikan, neuroscience membantu kita memahami bagaimana otak belajar dari menerima informasi, mengolah, hingga menyimpan menjadi pengetahuan jangka panjang. Kalau dulu kita fokus pada metode dan juga strategi belajar, sekarang kita mulai melihat bagaimana otak siswa sebenarnya bekerja saat belajar. Jadi, guru itu bukan hanya pengajar, tapi juga perancang pengalaman belajar yang selaras dengan cara bekerja otak manusia. Ketika kita belajar sesuatu yang baru, miliaran neuron di otak saling berkomunikasi melalui sambungan yang disebut sinapsis. Setiap kali mengulang materi, sinapsis ini akan semakin kuat. Proses ini disebut sebagai neuroplasticity. Inilah alasan kenapa latihan dan juga pengulangan bisa membuat kita semakin mahir. Begitupun sebaliknya, kalau kita jarang mengulang atau berlatih, hubungan antara neuron itu akan semakin melemah dan juga memudar. Jadi sebenarnya belajar itu bukan soal membaca dan juga mendengar, tetapi juga melatih otak membentuk koneksi baru secara terus-menerus. Nah, berdasarkan prinsip neuroscience, ada beberapa tips sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, belajar sedikit demi sedikit tapi konsisten. Otak lebih mudah menyerap informasi dalam potongan kecil yang diulang dibanding belajar sekaligus dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, tidur yang cukup. Nah, saat tidur, otak mengonsolidasikan ingatan dan memperkuat sinapsis. Kemudian yang ketiga, gunakan banyak indera saat belajar, seperti membaca, menulis, mendengarkan, bahkan berbicara agar lebih banyak area otak yang terlibat. Kemudian yang terakhir, buat suasana belajar yang positif dan juga bermakna, karena emosi bahagia itu membantu otak bekerja jauh lebih baik. Nah, jadi dari pembahasan kita tadi, kita bisa simpulkan bahwa belajar itu bukan hanya kegiatan kognitif saja, tetapi juga kegiatan biologis dan juga emosional. Nah, setiap kali kita belajar, otak kita sebenarnya itu sedang berubah dan juga berkembang, atau membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, itulah mengapa memahami neuroscience dalam belajar sangat penting bagi pendidik masa kini agar pembelajaran benar-benar menyentuh cara kerja otak manusia secara utuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan juga semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami bahwa belajar itu bukan sekedar kewajiban, tetapi juga sebuah perjalanan menumbuhkan potensi otak kita. Sampai jumpa di video berikutnya.